Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Alhamdulillah, tim Gelap Nyawang sekarang kita sudah ada di petilasan apa namanya? Petilasan apa, Mas? Mahapati Narutama. Mahapati Narutama atau petilasannya Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada ya. Kita sedang berada di sini. Kita ingin menguak kisahnya nanti dengan ini Mas Robert dan Mas Andi. Beliau nanti akan ke Kuncen gitu ya. Akan menceritakan, bertanya di sini seperti apa sejarahnya itu sejarah Mahapati di sini, petilasan yang ada di sini gitu. Akan kita mencarilah misteri di sini ya. Dan juga di pohon ini juga saya udah merasakan energi sangat luar biasa ya gitu, energi yang luar biasa di berbagai sudut di area petilasan ini gitu. Terus dukung channel kami ya biar terus berkembang. Jangan lupa like dan subscribe-nya, komen dan share-nya. Hilang dalam terang, terlihat dalam gelap. Inilah Gelap Nyawang. Ini kita akan mencari informasi keberadaan petilasan di sini gitu. Konon katanya juga banyak pusaka dan mustika di sini. Kita mencoba medium dengan tim kita ya. Kita sambil nanti kita menelusuri ya. Kalau menelusuri kayaknya sih tempatnya terlalu ini ekstrim, paling kita akan mencari informasi langsung sama si Hodam yang ada di sini gitu ya Mas. Ya. Ya boleh dah kita ini langsung aja ya karena udah mau pagi. Mas ini Mas. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa? Si bangun. Apa? Bisa menceritakan di sini katanya ada semacam petilasan gitu. Apa benar petilasan Mahapati Gajah Mada gitu? Bersih. Berarti memang petilasannya di sini ya. Kalau makamnya di mana itu? Makamnya. Sebelah mana? Di sana itu di mana? Gitu. Mojokerto. Itu benar makam atau petilasan lagi? Karena kan makam. Karena kan apa namanya? Mahapati Gajah Mada itu kan mukso gitu, hilang dia. Pasti mati. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut ya. Setiap yang bernyawa pasti mati ya. Gitu. Berarti itu hanya cerita atau mitos itu. Cuman tidak tahu keberadaan makam aslinya gitu ya. Jadi kawan-kawan semua, sahabat Gelap Nyawang, memang setiap yang bernyawa kullu nafsin za'iqatul maut, yang bernyawa akan mati gitu. Kita dapat informasi juga ya, kemungkinan besar makamnya ada, tapi kita tidak tahu di mana letak ininya. Katanya tadi informasinya ada di Mojokerto ya gitu, tapi tidak tahu titik ininya di mana gitu ya. Ini hanya petilasan berarti. Nah, menurut informasi lagi nih, Resi, katanya di sini ada mustika atau pusaka, itu benar apa? Banyak itu di daerah sini. Setiap pusaka di kota tapi bangsa sembarangan mau bisa mendan. Jangan sembarangan gitu. Oh, berarti tertentu. Oh, berarti untuk mengambil mustika atau pusaka di sini nggak sembarangan orang gitu ya. Tapi kan banyak orang-orang yang apa namanya sok-sokan gitu. Orang dibilang dia sok sakti, sok apa gitu, bisa mengambil, itu benar? Iya, jengko awan nafsu dewe. Gitu. Kepingin pamer segala macam. Iya.
karena setiap manusia itu tidak ada yang sakti ya, gitu Resi. Yang sakti ya Allah ya. Baik. Ini kita juga dapat pelajaran lagi ya, sahabat gelap nyawang. Memang setiap manusia itu tidak ada yang sakti. Yang sakti hanya Allah ya. Gitu. Mau mengenai pusaka atau di sini itu ada gak gitu Resi, atau mustika bisa kita pinjam nanti kalau bisa gitu ya. Insya Allah ya, nanti kita akan coba ibaratnya manifestasikan ke alam dunia ya gitu ya. Insya Allah ini mungkin cukup sekian gitu ya, kita nyari informasinya ya. Kita sudah tahu keberadaan segala macam, nanti tinggal ngambil hikmahnya dalam penutupan gitu ya. Terima kasih ya Resi ya informasinya. Iya, sama-sama. Ini untuk ini ya sahabat semuanya, kita banyak ngambil pelajaran di sini. Kita banyak ngambil pelajaran, mungkin nanti kita bahas setelah penutupan. Masalah pusaka atau mustika di sini memang ada keberadaannya, tapi kita mencoba manifestasikan ke alam dunia ya, karena untuk memanifestasikan atau mewujudkan benda tersebut dari alam gaib ke alam nyata itu memang butuh proses ya. Terus ikuti channel kami ya. Ini kita ada di petilasan Narotama kalau nggak salah ya. Mahapati Narotama. Kita coba explore. Ini kebetulan ada Pak Kaji atau Cak Ji yang dikenal. Kita nggak ketemu sama Mbak Jari Kuncen dari Narotama, Mahapati Narotama. Tapi mungkin dengan bantuan Cak Ji mungkin bisa ada tambahan-tambahan penjelasan dari petilasan ini. Pak Cak Ji, kalau dilihat dari petilasan seperti ini, asal mulai gimana Pak Ji? Apa Narotama yang kenal Gajah Mada itu pernah ke sini atau pernah mau apa atau apa, tujuan apa? Jelasnya di mana ya? Kok sampai tertulis petilasan Narotama? Kalau bilang sejarah, ini mengenai alam. Kalau bilang leluhur, semuanya nyambung. Makanya ini salah satu leluhur tanah Jawa, Mahapati Narotama. Mungkin pada era dulu rajanya Airlangga, pada masa kerajaan Kahuripan Kediri. Bilang begitu. Kenapa kok di sini tempat petilasan pertapan? Memang di sini diyakini para pendahulu dulu, di sini tempat beliau yang dulu bertapa. Makanya itu ada istilah petilasan pertapan. Begitu. Kalau tentang Gajah Mada atau Majapahit, ini eranya 300 tahun sebelum Majapahit. Lebih tua sini daripada Majapahit. Pasti. Berarti Majapahit sama Kediri lebih tua Kediri. Pasti. Kok bisa sampai Majapahit tuh kerajaan Nusantara? Berarti yang kerajaan paling besar. Berarti kalau paling besar kan yang paling dulu kan itu. Pasti. Bukan. Jangan salah arti. Karena apa? Sebelum Majapahit ini ada Kahuripan Kediri. Karena eranya terus berganti 300 tahun, sehingga terdirilah semuanya itu para leluhur untuk menyatukan semua Nusantara, termasuk raja-raja kecil, termasuk wilayah-wilayah kecil, disatukan menjadi Majapahit. Hanya itu para leluhur itu sejarahnya sudah rumian. Makanya itu ada Majapahit era kejayaan atau
semasa sebelum Majapahit. Berarti istilahnya Majapahit ini sebagai ibu kota ya, karena sudah banyak kerajaan-kerajaan tua yang belum bisa berdiri sendiri tanpa ada ya gitu aja. Makanya itu Majapahit. Garis besarnya ibu kotanya Majapahit gitu aja. Tuh, makanya itu jika bakal itu sendiri ya sini. Berarti sini masih ikut keuripan. Tentunya wilayah ini tempat bertapa. Kalau jenengan sejarah kerajaan yang lebih tentunya di sana, di Kediri sana. Ini tempat untuk religinya beliau bertapa dulu. Para raja-raja ya. Para raja-raja termasuk semua itu di Jawa ini. Termasuk salah satu mungkin presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Pernah bertapa di sini. Terus untuk Narotama atau Mahapati Gajah Mada juga bertapa di sini. Tentunya malah beliaunya ini itu yang mau awal mulanya beliau. Kenapa kok terjadi kerajaan Kediri itu bertapa dulu baru meninggikan begitu. Jadi Indonesia ini tidak lepas dari sejarah. Makanya sejarah Indonesia banyak macam-macam. Sejarah kelam, sejarah-sejarah kerajaan seperti halnya seperti ini, sejarah-sejarah yang nggak bisa dilupakan juga ada. Uniknya Indonesia seperti ini. Untuk para YouTuber atau para tim gelap nyawang sekalian semuanya, lebih jelas dari penjelasan Pak Ji, tim gelap nyawang hanya memberikan edukasi tentang sejarah. Jadi edukasi ini bisa ditangkap secara nalar sendiri-sendiri ya. Jadi hanya membantu, tim gelap nyawang hanya membantu sejarah ini bisa terungkap lebih jelas pada orang yang lebih tepat. Jadi bisa ada tambahan gitu. Jadi nggak bisa kita lupakan sejarah tadi. Oke Pak Ji, Cak Ji, sambil wawancara gini, karena Cak Ji juga banyak tamu juga. Ini tanpa editan, ini banyak sekali tamu-tamu tanpa kita sengaja. Kebetulan kita datang ini pada momen dimana kalau dikatakan momen yang tepat juga tepat, nggak tepat ya juga nggak tepat karena bukan tamu, saudara-saudara. Maaf, ini saudara-saudara semua dari Cak Ji, mungkin juga kita semua dari tim gelap nyawang. Kenapa di sini kita bergaris pada keyakinan masing-masing. Enggak ono tamu ning kene. Gitu deh, sesama saudara. Jadi persaudaraan di tanah Jawa ini lebih erat ya. Jadi ini sudah tradisi dari nenek moyang kita ya, Jing ya. Ini saudara semua ini. Barangkali siapa karena semua adalah ciptaan Tuhan ya. Semua sama ya. Warna kulit boleh berbeda ya nih. Siapa yang datang ke sini bersiap menjadi saudara kita. Kalau nggak siap jadi saudara kita berarti kudu wong Jawa. Berarti bukan manusia, guyonannya gitu ya. Jadi manusia tuh ya nggak boleh serahkan ya, nggak boleh pilih-pilih. Paling melok Jawa. Jadi nanti kita tak upload lagi ya Jing ya. Oke. Nanti sampean juga bisa saling belajar. Yang nunggu-nunggu saudara-saudara ini nunggu-nunggu biar nggak bosen juga. Oke. Kalau sanggar pamujaan ini memang umumnya intinya asalnya ya pertama dari raja-raja terutama Narotama Mahapati Gajah Mada ya di sini tadi. Sanggar pamujaan ini kan istilah kata. Mungkin sekarang lebih identik musola pribadi. Obat musola ya. Musola pribadi dulu beliaunya mungkin titiknya di situ. Kalau yang batu-batu di sini atau apa itu? Ya, itu juga tempat. Itu hanya tempat saja, mungkin wilayah. Jadi di petilasan Narotama ini kita nggak bisa memvonis atau menjat
Kalau batu itu sebenarnya tempatnya pemujaannya, atau pohon besar itu sebagai tanda tempat pemujaannya. Kita mencoba manifestasikan. Nah, di sini saya melihat ini kayak dimensi ya, lorong. Coba lihat kameramen sini. Lorong 2 dimensi nih. 2 dimensi kayak kameramen gitu. Bisa dilihat coba kameramen. Tapi di sini ada satu mustika yang sangat kuat. Saya mencoba manifestasikan dari alam gaib ke alam nyata ya, insya Allah. Coba bener gak perkataan tadi yang kita masuki gitu ya, resinya gitu. Ini air biasa, bukan air apa namanya kimia atau gimana ya. Tolong di-shoot kameramen. Saya mencoba narik. Lihat ini, kita dapat satu mustika. Nah, ini mustikanya ya. Seperti mustika air ya. Kameramen kelihatan mustikanya. Ya. Ini kita manifestasi dari alam gaib ke alam nyata, insya Allah. Kita hanya meminjam doang ya, tidak boleh memilikinya, karena untuk apa kita memiliki barang seperti ini, nggak ada manfaatnya juga gitu. Ini hanya pembuktian saja bahwasannya memang hodam di sini atau leluhur di sini memberikan ke kita gitu, meminjamkan. Nanti selebihnya mungkin saya akan balikan lagi ya. Ada tisu gitu. Nggak ada ya, tadi nggak dibawa ya. Jangan bekas masker. Coba tadi diikat ini sorban ada. Nah, ini pegang dulu. Nah, kita langsung penutupan aja. Di sini penutupan, jadi kita semua ambil hikmahnya ya, kita ambil hikmahnya dari semua yang ada di sini gitu. Sejarah di sini kita jangan melupakan sejarah bangsa Indonesia itu sangat besar, dari sejarah negara dan sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia ini. Kedua, tidak ada yang sakti selain Allah. Seserem-seremnya manusia, ingat, tidak ada yang sakti gitu. Kalaupun memang ada yang sakti, hadapi nama saya gitu. Dan ketiga, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita yang tadi masalah memanifestasikan benda pusaka atau mustika itu hanya pinjaman, insya Allah nanti pulang kita akan balikan. Bahwasannya memang gaib itu ada. Terus ikuti channel kami, jangan lupa like dan subscribe-nya, komen dan share-nya. Hilang dalam terang, terlihat dalam gelap. Inilah gelapnya awang.